Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memilih genset second dengan kondisi yang layak dibeli ya. Oke, kita langsung aja ya untuk melihat unitnya. Ini unit baru kita beli dengan kerusakan yaitu pecah blok ya. Ini ada beberapa tips ya yang saya ingin bagi ke teman-teman supaya lebih cerdas ketika kita membeli mesin dengan kondisi second atau masih di pondasi ya. Oke, kita langsung balik kameranya ke genset ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, ini unit kita dapat ya dari pondasi, dari lelang nih kita dapat ya dengan kondisi yang seperti ini ya, nih dengan bodi berkarat, cat mengelupas ya. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Perlu teman-teman ketahuin ketika kita membeli mesin genset, ada baiknya teman-teman yang masih awam dengan memperhatikan tutorial kami ya. Ini seperti jam meter ini teman-teman perlu ketahuin pemakaiannya ya. Ingat teman-teman nih, kalau untuk pemakaiannya udah terlalu banyak angkanya ini dari sini sampai 10.000 atau 20.000, teman-teman harus menyiapkan budget lebih ya untuk pengecekan mesin dan perbaikan mungkin di bagian-bagian ring sehernya ya, karena udah terlalu banyak jamnya. Ini jam meter menjadi patokan ya ini teman-teman ya. Ini masih di 490 jam. Ini teman-teman bisa menjadi patokan jam meter ya. Ini untuk mesin ini sendiri, yaitu kerusakannya ada di blok ya. Pecah dia, bolong. Kemudian teman-teman bisa mengecek di bagian panelnya. Panelnya masih utuh atau sudah acak-acakan ya, atau udah digigit tikus mungkin, atau sudah ada yang terbakar. Ini kita pastikan komponennya masih utuh ya semuanya. Ini ada bagian-bagian yang harus kita rapihkan nih, seperti kunci kontak mungkin. Ini AVR juga masih ada bawaannya. Ini teman-teman jadi pertimbangan ketika membeli mesin genset ya. Untuk mesin genset yang kondisinya lama tidak dihidupkan, ini teman-teman butuh budget lebih ya untuk memulihkannya atau membuat mesin ini seperti normal ya. Seperti kita cek ya ke bagian mesinnya. Ini bodi terkelupas. Ini perlu pengerjaan lagi ya, seperti dempul dan pengecatan ulang. Ini teman-teman harus bisa menghitungnya, mengkalkulasikannya ya, dari jumlahnya berapa, kemudian teman-teman baru bisa menentukan harganya ya sebelum membelinya. Ini mesin, di bagian mesinnya ya teman-teman. Ketika mesin ini dipondasi dengan kondisi yang lama ya, lama tidak hidup ya, ini teman-teman harus mengeceknya ya terlebih dahulu, atau membersihkannya ya, nosel-nosel ini, dan membersihkan bagian-bagian ini ya, bos pomnya ya. Biasanya solar yang terkurung atau trap di bos pomnya itu akan mengerak ya biasanya, karena faktornya mungkin terlalu lama ya. Jadi ngerak dan menimbulkan macet ya di bagian-bagian ini ya, seperti plunjernya. Ini mungkin teman-teman jangan melepasnya dulu ya. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara menghidupkannya terlebih dahulu ya. Teman-teman menghidupkannya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengecek ya dari asap knalpot ya. Kalau masih bersih, itu tandanya masih oke ya. Ini bagian ini ya, bagian solar dan injeksi, bagian ini ya, injektor dan ini ya, bos pomnya masih aman ya. Kemudian teman-teman mengecek di bagian olinya ya. Pastikan olinya tidak bercampur dengan air atau berwarna putih ya. Perlu teman-teman ketahuin ketika mesin ini ngejim, dari tampilan ini tidak terlalu kelihatan ya biasanya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya di olinya itu. Ketika bercampur dengan air, itu tandanya mesin ini ada kebocoran ya di deksel, atau udah pernah panas ya atau overheat ya. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua nih, teman-teman bisa mengeceknya di radiatornya nih ya. Teman-teman bisa menghidupkannya terlebih dahulu mesin ini, kemudian diisikan air radiator ya sampai penuh. Kemudian teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat dari air itu ya, air itu bergelembung atau dia posisinya tenang ya.
Kalau radiatornya bergelembung atau berkurang, kemungkinan ini ada kompresi, ada kebocoran juga nih di daerah ini ya deksel ya, atau mungkin ada kebocoran air ya. Jadi kalau untuk gelembung sendiri biasanya ada kebocoran di deksel, terus untuk berkurang airnya biasanya dari kebocoran ya, atau kebocoran di deksel dan masuk ke bagian oli ya, penampungan oli ya. Ini seperti ini mungkin teman-teman ya. Jadi harus kemudian ketika mesin ini hidup, tidak lama hidup ya, ini teman-teman bisa menggunakan cara manual ya, yaitu dengan cara melepas bagian penutup dinamonya nih. Ini biasanya tidak ada sih kalau untuk tipe ini nih, dipasangkan di aksesorisnya. Ini bisa dilepas terlebih dahulu nih dengan kuncian 10, baru nih di dalam. Di dalamnya ada kerangkeng ya. Ini bisa kita lepaskan ya kerangkeng ini, kemudian kita putar ya. Kemudian kita putar dengan semacam palu mungkin, atau dengan besi ya. Besi dengan besi pipa ya. Kita putar. Kalau masih muter ya, itu menandakan mesin ini belum ini ya, belum kancet atau belum overheat ya, atau masih ada kemungkinan besar bisa hidup. Itu cara manualnya ketika kita mengecek genset dengan kondisi yang mati ya, atau di pondasi ya. Mungkin lebih baiknya teman-teman membawakan aki terlebih dahulu ke lokasi, baru teman-teman bisa menyalakan ya, supaya lebih pasti dan mengurangi resiko biaya berlebih ya, atau biaya tambahan seperti perbaikan mesin atau overhaul yang lainnya seperti. Teman-teman bisa ikutin saran saya seperti tadi ya. Kemudian untuk dinamonya sendiri, teman-teman bisa mengeceknya dari fisiknya ya, dari fisik atau dari ini ya, dari ventilasi ini ya. Kita cek apakah ada kebakaran atau masih utuh ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa bagi ya dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.